Halo semuanya, di sini kami mengambil materi mengenai fungsi pemerintahan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 13 beranggotakan. Yang pertama ada Najia Safira Lubis, yang kedua ada Novia Kristiani Tampu Bulan, dan yang ketiga ada Putri Nidia Sapma. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Bagaimanakah materi pembahasannya? Simak video berikut ini. Materi pertama yaitu tentang fungsi pemerintah. Dalam setiap sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peran yang penting. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni. Seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. Yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh swasta, seperti halnya dengan jalan dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem-sistem kapitalis yang murni. Dalam dunia modern, pemerintah diharapkan peranannya semakin besar mengatur jalannya perekonomian. Adam Smith, konseptor sistem kapitalis murni, mengemukakan ideologinya karena dia menganggap bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggapnya terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh tangan gaib. Karena itu, perekonomian dapat berkembang secara maksimum. Oleh karena itu, Adam Smith menyatakan bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Peranan pemerintah meliputi 3 bidang saja. Yang pertama, bidang peradilan, yang kedua pertahanan atau keamanan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pekerjaan umum. Materi selanjutnya yaitu tentang peranan alokasi. Tidak semua barang dan jasa yang dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antar penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu, manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi, akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Contohnya, dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar, misalnya jalan, pembersih udara, dan sebagainya. Suatu barang disebut barang publik juga karena secara ekonomis, pengecualian dapat dilaksanakan, akan tetapi biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu barang sangat besar dibandingkan dengan biayanya. Jadi, yang disebut dengan barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atas barang tersebut. Lain halnya dengan barang swasta, seperti halnya sepatu dan sebagainya, barang-barang swasta dapat disediakan melalui sistem pasar. Oleh karena itu, barang-barang tersebut mempunyai sifat pengecualian. Peranan distribusi. Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Peranan lain pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi tersebut. Pemilikan faktor produksi sebagai sumber pendapatan tergantung dari permintaan akan faktor produksi dan jumlah yang ditawarkan oleh pemilik faktor produksi tersebut. Distribusi pendapatan dan kekayaan ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Misalnya saja, tindakan pemerintah untuk melindungi produsen mobil dengan proteksi mobil impor adalah ditunjukkan untuk melindungi golongan produsen mobil dengan cara merugikan konsumen mobil yang harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga mobil impor. Masuklah kita pada pembahasan berikutnya mengenai peranan stabilisasi. Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah mempunyai peranan utama sebagai alat stabilisasi ekonomi. Perekonomi dan sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan pengangguran dan inflasi. Peran pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi dapat menimbulkan pertentangan kebijakan pemerintah. Misalnya, inflasi yang menimbulkan karena besarnya permintaan agregatif, yang dimana mengharuskan pemerintah untuk mengenakan pajak yang tinggi terhadap golongan miskin daripada golongan kaya. Oleh karena golongan miskin mempunyai proporsi pengeluaran yang lebih besar daripada golongan kaya. Oleh karena itu, pajak yang tinggi dikenakan terhadap golongan miskin akan lebih efektif dalam mengurangi permintaan golongan miskin terhadap barang-barang dan jasa, sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan. Kemudian, kita akan membahas tentang kegagalan pemerintah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi sumber timbulnya kegagalan pemerintah. Yang pertama, campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar berhasil petani cengkeh naik.
ternyata membawa dampak pemerintahan tembakau menurun sehingga pendapatan petani tembakau juga turun. Yang kedua, campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang ketiga, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan sistem yang kompleks. Yang keempat, perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi atau rent seeking behavior. Hal-hal tersebut menyebabkan bahwa tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Pareto optimal. Bahkan kadang justru menjauhi kondisi Pareto optimal. Selanjutnya, masuklah kita ke dalam studi kasus. Di sini studi kasus kami berjudul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah sudah memberikan ancang-ancang atau sinyal bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM jenis RON 90 atau Pertalite bakal segera naik. Hal itu mengingat ketidakberdayaan pemerintah menambah dana subsidi tatkala misalnya adanya tambahan kuota BBM yang saat ini sudah sekarat. Asal tahu saja, saat ini kondisi kuota Pertalite dan solar subsidi sekarat. Sampai pada Juli 2022, konsumsi Pertalite sebagai jenis BBM khusus penugasan atau JBKP sudah mencapai 16,8 juta kiloliter. Dengan begitu, kuota hingga akhir tahun yang hanya tersisa 6,2 juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter sampai akhir tahun. Sementara konsumsi solar subsidi sebagai jenis BBM tertentu sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022. Artinya, jika kuota ditambah, pemerintah akan menambah dana subsidi untuk kedua BBM itu. Nah, selanjutnya PT Pertamina atau Persero sejatinya pada 3 Agustus 2022 ini baru saja menaikkan harga 3 jenis BBM non-subsidinya. Ketiga BBM tersebut diantaranya adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Adapun kenaikan harga tersebut berbeda di setiap wilayah, seperti di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Nah, jadi dapat kami analisis dari kasus ini, di mana adalah bahan bakar minyak merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penggunaannya harus selalu berorientasi pada kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif di suatu negara diembankan tugas tersebut menetapkan harga menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dilarang semena-mena dalam menetapkan harga. Adapun alasan yang melatar belakang pemerintah menaikkan harga BBM antara lain, yang pertama, naiknya harga minyak mentah dunia. Yang kedua, beban subsidi BBM yang melampur KBN. Yang ketiga, produksi BBM nasional yang tidak mencukupi konsumsi BBM nasional. Nah, secara formal, kebijakan pemerintah terhadap BBM tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Sehingga penetapan harga oleh pemerintah dalam pandangan para ekonom dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun solusi untuk menyikapi kenaikan harga BBM, pemerintah menyarankan supaya melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengurangi pengeluaran konsumtif terhadap penggunaan BBM dengan melatih diri membiasakan budaya hemat. Yang kedua, menggunakan modal transportasi umum. Yang ketiga, menggunakan modal transportasi non-BBM, misalnya sewaktu-waktu bisa bersepeda atau berjalan kaki. Dan yang terakhir, usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting. Nah, sekian dari pemaparan studi kasus kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah pemerintah adalah bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Nah, sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 13, mohon maaf bila ada tutur kata atau perkataan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian dan terima kasih.